Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairi khalqihi walittiqa hatta nahat qulubum linahwi famin azimu syamlu lam tahwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama ane Muhammad Amir Siddiq, asal kelas 3 Sanawiyah Putra. Duduknya ane di sini ingin menyampaikan suatu pengetahuan, suatu ilmu yang ane kutip dari kitab Ta'limu Ta'lim karangan Syekh Ahzar Nuji, kitab yang paling populer di kalangan santri. Langsung saja kita ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimatullah wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi. Bermula ini sebuah fasal fi mahiyatil ilmi, pentingnya menuntut ilmu, wa fikih dan fikih, wa fadlihi dan keutamaan ilmu tersebut. Qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, telah berkata siapa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, wajib atas setiap kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan. I'lam, ketahuilah, bi annahu, sesungguhnya, la yaftaridu ala kulli muslimin wal muslimatin, tidak diwajibkan atas setiap kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan, yaitu talabu kulli ilmin, yaitu mencari seluruh ilmu. Bal yaftaridu alaihi, dan diwajibkan atasnya talabu ilmi, mencari ilmu hal, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdalu ilmi, sebaik-baiknya ilmu hal, yaitu ilmu hal, wa afdalu amali, dan sebaik-baiknya amalan, ibdu hal, yaitu menjaga hal. Di sini membahas tentang pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana dalam sabdanya Nabi yang itu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mujaddalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'lamuna khabir. Niscaya Allah angkat beberapa orang beriman dan mengangkat beberapa derajat orang yang diberi ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Secara gak langsung Allah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Lalu ilmu apa saja yang harus kita cari? Di dalam lanjutan kitabnya yang ini, talabu la yaftadiu ala kulli muslimin wal muslimatin, tidak diwajibkan atas setiap kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan, yaitu talabu kulli ilmin, mencari seluruh ilmu. Lalu ilmu apa saja yang harus kita cari? Dalam syarahnya yang berbunyi, wa huwa ilmu usuluddin, yang pertama yaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, ilmu yang mempelajari tentang akidah dan akhlak. Akidah yaitu mempelajari tentang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara zat, baik secara sifat-sifatnya, agar kita tahu Allah itu siapa, apakah Allah Tuhan kita, sebenarnya Allah itu siapa. Dan mempelajari tentang akidah dan mempelajari tentang akhlak dan adab. Akhlak dan adab, berapa orang mengartikannya sama, padahal kenyataannya sangat berbeda. Akhlak ialah perilaku kita yang kita kerjakan secara spontanitas yang didasari oleh keimanan. Lalu adab ialah perilaku kita yang kita kerjakan secara pertimbangan yang didasari oleh pengetahuan. Dan dilanjutkan, yaitu wa ilmu fikih, dan ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara bersyariat. Sebagian orang mengartikan ilmu fikih adalah ilmu ibadah, padahal fikih mempelajari tentang 6 hal,
Yang pertama yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah ialah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang cara bersolat, bersuci, puasa hingga haji. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu fikih muamalah, hubungan antara manusia ke manusia lain, seperti berjualan, utang piutang hingga berekonomi. Itu fikih muamalah. Yang ketiga yaitu fikih waris. Fikih waris menjelaskan tentang pemberian harta kepada orang lain atau keturunan. Semisal ada suatu anak yang orang tuanya meninggalkan harta, lalu harta itu harus digunakan untuk apa? Diberikan kepada siapa? Dan juga tidak pula pemberian kepada orang tua yang meninggal. Bisa jadi untuk pemberian seserahan kepada calon suami untuk calon istrinya. Itu fikih waris. Yang keempat yakni fikih jinayah, yaitu fikih kriminal. Lah kok bisa fikih kriminal masuk ke dalam pembahasan fikih? Bisa, karena pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kaum-kaum yang melanggar ketentuan Allah, syariat-syariat Islam, ajaran Rasulullah, maka akan dihukum sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu fikih jinayah. Yang kelima yakni fikih siasah, fikih kenegaraan atau fikih politik, menjelaskan tentang sebagai kewarganegaraan yang baik, mempelajari tentang sebagai penduduk negara yang baik, dan juga dijelaskan sebagai pemimpin yang baik untuk kemaslahatan bersama. Itu yang kelima. Yang keenam atau yang terakhir yaitu fikih pembebasan budak. Fikih ini hanya berlaku pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat-sahabat membebaskan budak dengan harta-hartanya. Tapi karena pada saat zaman ini, pada zaman sekarang sudah tidak hampir ada yang namanya budak, maka pembahasan ini jarang sekali dibahas oleh sebagian orang. Itu yang kedua. Yang ketiga yakni wal muradu minal hal. Apa sih itu hal? Apa sih itu ilmu hal? Ilmu hal ialah ilmu yang mendatangkan suatu kebenaran, atau aneh ringkas lagi, ilmu yang dibutuhkan di zaman sekarang. Semisal ada suatu daerah, suatu kampung terpencil yang dimana rata-rata penduduk sana tidak bisa membaca Al-Quran secara mendasar, baik secara tajwid maupun makharijul huruf. Maka dari itu kita harus mempelajarinya agar kita mengetahuinya, kita amalkan, lalu kita ajarkan kepada orang lain agar menjadi kemanfaatan bagi diri kita maupun orang lain. Kemanfaatan sangat baik karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Di kata itu ada yang namanya kata baik yang menyambung dari surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Apabila kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan balik kepada diri kita. Dan jika kita berbuat buruk kepada orang lain, maka keburukan itu akan balik kepada kita. Ibarat kita bermain bola, kita lemparkan ke tembok, maka bola itu akan balik kepada kita. Artinya apa? Apabila kita berbuat baik, maka feedbacknya akan balik kepada kita. Apabila kita berbuat buruk, maka feedbacknya akan buruk kepada kita. Lalu dilanjutkan, kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdalu ilmi ilmu hal. Masih menyambung dengan pembahasan tadi, yaitu ilmu hal, yaitu afdalu ilmi, sebaik-baiknya ilmu hal, yaitu ilmu hal. Apakah iya ilmu hal sepenting itu? Iya jawabannya, karena ilmu hal ada ilmu yang dibutuhkan zaman sekarang. Karena bukan hanya kita menuntut ilmu saja, kita juga bisa mempelajari kemanfaatan kepada diri kita maupun orang lain. Karena ilmu hal dibutuhkan zaman sekarang,
Dibutuhkan karena apa? Karena sebagian umat sudah hampir hilang yang namanya ilmu hal. Yang sudah saya jelaskan tadi, ilmu hal ialah ilmu yang dibutuhkan zaman sekarang. Baik itu ilmu secara internal maupun eksternal. Lalu dilanjutannya yaitu wa afdalu amali idzul hal. Sebaik-baiknya amalan ialah menjaga hal. Kita berbuat amal, berbuat kebaikan kepada orang lain, lalu kita jaga amalan itu sampai akhir hayat. Sebagaimana dalam sabda Nabi, ahabbu a'mali ilallah a'udi umma inna anqala. Sebaik-baiknya amalan di sisi Allah ialah amalan yang sedikit namun terus menerus. Maksud menerus seterus itu apa? Yaitu istiqomah. Kita berbuat baik sekecil apapun itu, tapi kita secara terus menerus mengulangi perbuatan itu kepada orang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Mungkin hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.